Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang menganugerahkan hari ini kepada kita semuanya. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan sukacita, sehat, dan penuh dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Sejenak sebelum kita menjalani hari ini, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekaligus juga kita mendengarkan kisah inspiratif dari seorang pendeta yang bernama John Sung, obor Kristus dari Asia. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah hidup yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini. Sejenak sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kehidupan sepanjang hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu yang juga kami sekaligus mendengarkan cerita inspiratif, cerita bermakna untuk membawa pesan tersendiri dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati hati pikiran kami, berkati firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu 5 Februari 2022, tertulis di dalam Galatia pertama ayat pertama. Galatia pasal pertama, ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. John Sung, seorang pendeta yang berpenampilan unik. Ia kurus, kecil, rambutnya pendek dan selalu terurai di dahi. Mukanya pucat dan selalu menunduk. Ia selalu berpakaian kemeja putih sederhana model Tiongkok kuno. Ia tidak suka tersenyum sana-sini atau berbasa-basi. Sifatnya ketus dan menyendiri, ia pemalu. Tapi kalau berkhotbah, tiba-tiba ia menjelma menjadi nabi yang berapi-api. Orang datang berduyun-duyun sampai gedung gereja melimpah ruah. Itulah Dr. John Sung dari Tiongkok yang membuat ratusan ribu orang Indonesia pada tahun 1935 sampai dengan 1939 menerima Injil Kristus. Siapakah John Sung? Ia lahir dengan nama Sung Siong Geh pada tahun 1901 di sebuah desa miskin di Provinsi Fukien di Tiongkok Tenggara. Ayahnya pendeta gereja Metodis, ibunya buruh tani. Mereka sekeluarga bertubuh lemah dan sering sakit. Sejak kecil Sung sudah berwatak unik. Ia gesit dalam segala hal. Ia keras kepala dan tidak bisa sabar. Ia mudah marah. Ia sering memberontak kepada ayahnya. Ia pernah menjatuhkan diri ke sumur. Ia pernah menabrakkan diri ke buyung besar sehingga buyung itu hancur. Setiap kali ia dicemeti ayahnya, ia tidak pernah menangis. Ia malah heran bahwa justru ayahnya yang menangis setelah itu.
Sung tampak lebih unik lagi di sekolah. Kecerdasannya melewati batas wajar. Ia bisa mengingat tiap kata dari tiap buku yang dibacanya. Ia sudah hafal kitab Mazmur, Amsal, dan kitab-kitab Injil. Ia suka menulis karangan yang menentang penjajah Jepang. Ia suka ikut ayahnya melayani kebaktian di desa-desa lain. Kalau ayahnya sakit, Sung yang baru berusia 12 tahun sudah bisa menggantikan ayahnya menjelaskan Alkitab dari atas mimbar. Pada usia 18 tahun, Sung berlayar ke Amerika karena mendapat beasiswa bintang pelajar di seluruh provinsi. Ia belajar kimia di Wesleyan University di Ohio. Untuk ongkos hidup ia bekerja sebagai pembersih sampah dan pembersih mesin pabrik. Ia lulus sebagai mahasiswa nomor 1. Surat kabar di Amerika dan Eropa melaporkan prestasi jenius ini. Namun Sung tetap gelisah, mencari arti hidup. Apa faedah hidupku bagi orang lain? Apa kehendak Tuhan dalam hidupku? Ia bangun pukul 4 setiap pagi untuk mencari kedekatan dengan Tuhan. Ia sering merenungkan cinta Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang menurut Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Anak kecil dalam cerita itu memberi 5 roti dan 2 ikan. Apa yang aku punya untuk diberikan kepada Tuhan? Aku punya 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Itu bisa aku berikan, tapi bagaimana caranya? Sung termenung memikirkan nasihat Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat pertama. Sementara itu, studi Sung berjalan terus. Ia diterima di Ohio State University. Program Master of Science ditempuhnya hanya dalam 9 bulan. Padahal ia bersekolah sambil bekerja sebagai pemotong rumput di jalan dan aktif dalam gerakan mahasiswa menentang diskriminasi rasial. Sesudah itu Sung mengambil program doktor. Persyaratan bahasa Perancis dan Jerman dipenuhinya dengan belajar sendiri dalam 1 bulan. Ia lulus dengan gemilang dan menjadi doktor ilmu kimia hanya dalam 3 semester. Semua surat kabar Amerika dan Eropa mencatat rekor jenius ini. Banyak perusahaan raksasa menawarkan lowongan kepada Sung. Bahkan pemerintah Jerman membujuk dia untuk mengembangkan riset teknologi roket. Sung menolak semua tawaran itu, lalu ia masuk sekolah teologi. Program 3 tahun di Union Theological Seminary di New York ditempuhnya dalam waktu 1 tahun. Namun sementara itu tubuhnya semakin lemah dengan penyakit asma, paru-paru, jantung, dan khususnya mata. Pada suatu siang, Sung mengalami gangguan mental. Ia dirawat di rumah sakit jiwa selama 193 hari di rumah sakit itu. Ia menelaah 1189 pasal Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 sebanyak 40 kali dengan 40 sudut eksegese penafsiran yang berbeda. Ia keluar rumah sakit sambil membawa 40 naskah eksegese dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Di sekolah teologi, Sung membuat keputusan untuk mengkristalkan pergumulan spiritualitasnya dalam bentuk meninggalkan ilmu kimia lalu menyerahkan jari tangan dan kaki serta kedua telinga, mata, tangan dan kakinya untuk memperkenalkan Injil di Asia. Ia tahu bahwa sebagai kimiawan pun bisa menjadi saksi Kristus, namun ia memilih jalan lain.
Tahun 1927 Sung pulang ke Tiongkok. Ia langsung bergiat dalam pekabaran Injil dan pembinaan kader-kader awam sebagai pemberita Injil. Sepanjang tahun ia terus berpergian, sebab itu ia tidak mau menikah. Namun adat kuno keluarga mewajibkan dia menikah dengan seseorang yang belum dikenalnya sama sekali. Dari pernikahan ini lahir 5 orang anak. Namun Sung hampir tidak mengenal anak-anaknya ini. Kemudian Sung mulai mengabarkan Injil ke negara-negara Asia. Pada tahun 1939, ia beberapa kali datang ke Indonesia. Acara pemberitaan Injil ini disebut Sharing Meeting yang terdiri dari 22 pemahaman Alkitab atau khotbah tiap pagi, petang, dan malam selama 7 hari. Sharing Meeting ini diadakan di Surabaya, Madiun, Solo, Magelang, Purworejo, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Bogor, Jakarta, Makassar, Ambon, dan Medan. Khotbahnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Pokok pembahasannya bersambung. Cara penyampaiannya jelas, sederhana, dan memikat. Ia sering menggunakan papan tulis dan alat peraga. Sasarannya adalah orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil. Hasilnya memang luar biasa. Ribuan orang dengan setia mengikuti 22 pertemuan itu. Pada tiap pertemuan ribuan Alkitab, nyanyian rohani dan buku renungan terjual habis. Di tiap kota, gereja-gereja membentuk komite tindak lanjut karena ribuan orang mendaftar untuk mengikuti katekese. Watak Sung sejak masih kecilnya tetap tampak. Ia serba cepat dan tidak sabar. Ketika memasuki ruang yang gaduh yang gebrak meja sambil berteriak, "Apa ini ruang ibadah atau gedung komedi?" Di tempat ia menginap, dituntutnya suasana sunyi. Ia meminta seisi rumah itu bangun pukul 4 pagi dan berdoa untuk pertemuan sharing meeting hari itu. Ia menolak pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun. Kalau diajak mengobrol atau berbahasa basi, ia langsung menegur dengan ketus, "Jangan ganggu pikiran saya." Kekuatan tubuh Sung semakin rapuh. Perang dunia dan kemiskinan yang melanda Tiongkok menekan dia. Berkali-kali ia masuk rumah sakit untuk pengobatan dan pembedahan. Pada tahun 1944, dalam usia 42 tahun Sung meninggal dunia. Di kalangan akademik ia dikenang sebagai kimiawan jenius, calon pemenang hadiah Nobel untuk ilmu kimia. Namun di hati banyak orang lain, ia dikenang sebagai pembawa berita Injil, obor Kristus dari Asia. Demikianlah kisah bermakna dari seorang pendeta yang gigih memberitakan firman Tuhan, pekabaran Injil. Pendeta John Sung. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu, apakah kita masih bersedia untuk menyampaikan berita kabar baik kepada dunia yang gelap, dunia yang sedang menantikan senantiasa kabar baik dari Kristus Tuhan diberitakan? Teruslah mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Teruslah mencari apa yang menjadi tujuan Tuhan menempatkan, mengadakan kita di tengah-tengah dunia ini. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, sekaligus dari cerita bermakna, cerita inspiratif, seorang pekabar Injil, seorang pendeta, John Sung, yang rela datang dari negeri yang jauh di Tiongkok, di Cina, ke tengah-tengah negara kami, Indonesia. Berkatilah kami Tuhan, untuk semakin mengerti makna tujuan kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, agar kami boleh menjadi garam dan terang dalam memberitakan Injil Kristus di tengah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dengan kuasa-Mu, berkati kami menjadi saksi Kristus yang taat dan setiawan. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.